Action. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya mungkin Mbak Eka ya? Iya, Pak. Oh iya Mbak Eka, selamat siang. Mungkin siang ini kita akan berbincang-bincang tentang sedikit materi kultural untuk PKKMB FBS sendiri. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang seputaran FBS kepada Bapak. Kita ngobrol bincang-bincang santai aja gitu, Pak. Oh ya. Oke, baik. Oh, saya jadi tegang ya. Oke, mungkin kita bisa coba untuk pertanyaan pertama. Bagaimana sih hubungan Ormawa dengan Pak WD3 sendiri dan alumni? Oh begitu. Jadi saya mesti tahu dulu tentang Ormawa kan. Ormawa itu kan organisasi kemahasiswaan. Jadi itu turun-temurun di manapun fakultasnya ada. Di FBS ada Ormawa juga. Yang di mana Ormawa itu di FBS kan ada Hima, Ya. ada UKMF namanya. Karena ada pusat, ada di universitas namanya UKM saja. Kalau di fakultas namanya UKMF. Yang ada Limlat, ada Kreativa, ada Alhuda dan Sangkala. Di FBS ada 4. Jadi kami memandang selaku di WD3 itu Ormawa dengan WD3 itu sudah ya, belum ada perubahan, bahwa bahkan kita akan terus meningkatkan bagaimana hubungan itu menjadi, kalau saya menamakan harus tercapai harmoni. Itu istilah musik sebenarnya, karena saya dari musik sehingga saya ingin membawa istilah yang harus kita bawa, bahwa harmoni itu mengandung arti harus rukun dijalin, kedamaian dijalin, persaudaraan dijalin, rasa kasih sayang itu dijalin. Itu unsur-unsur itu adalah terkandung di dalam harmoni itu. Lalu begini, Pak, di FBS sendiri kan mahasiswanya aktif dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pementasan dan lain-lain. Lalu bagaimana sih perizinan dari mahasiswa sendiri jika ingin membuat suatu event tersebut, dan bagaimana peran Bapak sebagai Wakil Dekan 3 terhadap kegiatan di FBS sendiri? Ya, kalau kegiatan adalah kemahasiswaan itu adalah keniscayaan ya. Jadi kalau ada mahasiswa kok nggak ada kegiatan itu lucu. Jadi gimana caranya ada kegiatan, dan syukur itu yang diutamakan kan yang positif. Asumsinya kegiatan mahasiswa adalah kegiatan yang positif, baik itu pementasan, baik itu seminar, workshop dan sebagainya, karena orang mahasiswa kan punya kesukaan sendiri-sendiri, ada seni, ada penalaran, ada minat khusus dan lain sebagainya. Itu kalau ada especially khususnya misalnya pementasan dan sebagainya yang sejenisnya, itu tentu saja WD3 harus mengakses dan mengawal sebisa mungkin itu terjadi dengan azas yang kita pakai adalah utamanya adalah semuanya dimungkinkan terjadi karena tidak ada hambatan. Selaku WD3 tentu berusaha meniadakan hambatan dalam rangka mengawal kegiatan anak-anaknya. Karena kan saya berpendapat WD3 adalah bapaknya, karena saya laki-laki, jadi bapaknya anak-anak yang ada di dalam fakultas. Jadi kalau ada kegiatan yang seperti itu, yang positif, pasti harus dikawal dan diikuti. Kayak gitu, difasilitasi begitu. Dengan tentu saja mengusulkan, kalau populernya kan dikenal dengan proposal, dengan diketahui oleh penanggung jawabnya dan sebagainya, supaya nanti kontrolnya jelas. Karena kita hidup di negara yang penuh dengan tanda bukti bahwa itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya pentas hari ini, kok siapa ini penanggung jawabnya? Nggak ada. Loh, nggak ada. Sekretarisnya apa? Siapa? Keamanannya siapa? Ini pakai dananya siapa? Bisakah dipertanggungjawabkan? Itu semua yang dirangkum dalam proposal, sehingga jawabannya jelas dalam proposal itu. Gitu. Ini Pak, saya kok agak kurang fokus dengan apa yang ada di hadapan Bapak ini. Sebenarnya segar sekali. Mungkin untuk obrol-obrol santai Bapak boleh iya. atau Saya kelihatan tegang ya? Iya, Pak. sorry. Baiklah, saya minum dulu Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, terima kasih. Mbak Eka gimana? Ya, nanti gampang, Pak. Terima kasih. Nggih. Selama ini Pak, untuk interaksi sosial antar warga FBS, ini kita mengacu pada sudut pandang Bapak selaku
Wakil Dekan 3. Menurut sudut pandang Bapak sendiri terhadap interaksi warga FBS itu seperti apa sih? Entah mahasiswa terhadap dosen, karyawan, dan lain-lain itu seperti apa? Iya, saya selalu mengacu pada harapan hidup secara harmonis. Jadi moto saya adalah hidup sebisa mungkin mencapai harmoni, keselarasan, kerukunan, kedamaian, persaudaraan, rasa kasih sayang, meniadakan fitnah, mengecilkan ke arah fitnah dan sebagainya, sehingga hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam fakultas yang sering dikenal dengan sivitas akademika, itu untuk ke TU, hubungan kita dengan ke dosen, tendik ya, ke tendik, ke dosen, dosen dengan mahasiswa, itu harus kita berusaha menjalin supaya terjadinya harmoni tadi, sehingga ibaratnya musik itu menghasilkan sesuatu yang enak didengar, enak dilenggangkan, jadi berjalan dengan baik karena saling terjadinya saling mengerti, jadi itu. Berarti interaksi antara warga di FBS itu seperti keluarga sendiri ya, Iya, Pak? iya. Sangat Jadi akrab. sangat akrab, dan harus satu hal yang harus kita ingat, kita harus menjaga selalu keterbukaan, sehingga segala masalah harus terbuka, ada apa, jadi nanti kita carikan solusinya apabila itu nanti terjadi suatu masalah yang belum ketemu. Sebab terjadinya masalah adalah karena tidak adanya kejelasan masing-masing pihak. Kalau ada masing-masing pihak itu saling terbuka, maka hasilnya insya Allah itu akan terang. Jadi bayangan saya kok nggak ada masalah apabila ada keterbukaan dengan dasar harmoni tadi, harmoni. Gitu. Lalu ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana secara umum program kerja yang ada di jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni ini? Ya, kalau di jurusan kan nanti akan dikawal oleh dari dosen namanya Satgas. Di bawah Satgas itulah mahasiswa yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan itu akan dibina, dibimbing. Jadi tetap itu nanti akan menghasilkan kepada kegiatan masing-masing dengan kreativitas masing-masing jurusan. Kalau misalnya di musik, dia pasti akan menampilkan musiknya, di tari akan tarinya, walaupun semua jurusan tentu boleh mengadakan seminar yang konon itu notabene itu adalah wilayah penalaran, tapi semua jurusan bisa. Tapi kalau kekhasan seperti musik, tari, seni rupa, dan lain-lain. Kalau bahasa juga ada kekhasan, bukan berarti di bahasa tidak boleh mementaskan musik, karena semua orang juga punya ingin berkreasi, bergembira bersama musik, bergembira dengan tari, bergembira dengan seni rupa, melukis, kriya, itu kan semuanya adalah hak manusia. Dari masing-masing jurusan itu tentu kita harapannya adalah punya kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kemahasiswaan. Nah, bagi mahasiswa baru tentunya sudah bersiap-siap bagaimana kita mengarah kepada kegiatannya bagaimana sehingga menghasilkan sesuatu yang menjadi modal lainnya selain kesarjanaan itu. Jadi masing-masing mahasiswa itu harusnya punya kegiatan minimal satu supaya ada bekal, sehingga nanti ketika lulus ada keahlian selain jurusan kita yang kita pilih. Karena materi ini kita tujukan kepada mahasiswa baru, mungkin dari Bapak sendiri ada pesan untuk mahasiswa baru supaya tidak ibarat kata culture shock saat masuk ke FBS yang culture-nya secara terang-terangan itu berbeda dengan fakultas yang lain. Iya, benar. Saya berharap kalau ada calon-calon mahasiswa baru ya karena ini udah diterima ya berarti ya. Jadi harapannya adalah anak-anakku sekalian selamat berjumpa di fakultas kita yang penuh humanis ya. Jadi di fakultas bahasa kita adalah kekhasan yang utama adalah humanis, sehingga kita bayangkan kita hidup di samping di wilayah seni, kita dibalut dengan nuansa humanis itu. Mari kita tegakkan dalam berbagai kegiatan rasa humanisnya di samping harmoni menyelimuti kita, sehingga hidup kita insya Allah indah bersama
teman-teman yang lainnya di kampus yang penuh seni dan bahasa. Anda berada di bahasa, Anda berada di seni, semuanya itu mestinya kita saling mengenal. Harapan saya lainnya adalah jangan terpisah-pisah antara seni dan bahasa, harus menyatu. Itulah konsep harmoni yang sesungguhnya, adalah menyatu dalam nuansa kegembiraan. Itu. Ya, cukup menyenangkan sekali bincang-bincang dengan Bapak WD3 itu. Kita dapat pesannya itu dapat sekali. Mungkin sekian dari perbincangan kami, Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sempatkan. Terima kasih Mbak Eka. Apakah boleh Mbak Eka itu melihat teman-teman yang baru di sana? Ya, terima kasih sekali atas waktunya, saya diberi kesempatan. Semoga anak-anak kita ya, semuanya teman kita harus saling bergandengan. Keterbukaan adalah moto, harmoni adalah moto hidup bersama, supaya kita jalan lebih indah tanpa ada apa-apa yang tidak terbuka. Kita terbuka dan indah akhirnya. Amin, semoga tercapai. Terima kasih. Terima kasih, Pak.